Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang ilmuwan mengungkap alasan air Zam-Zam tidak pernah kering selama 40 abad. Air Zam-Zam merupakan air yang berasal dari sebuah sumur di kawasan Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Biasanya, umat Islam yang menunaikan ibadah haji dan umrah akan mengunjungi sumur Zam-Zam dan membawa pulang air Zam-Zam sebagai oleh-oleh. Sumur Zam-Zam terletak 11 meter dari Ka'bah. Saat ini, sumur Zam-Zam berada di basement yang terlihat dari balik panel kaca. Menurut salah satu keterangan, sumur Zam-Zam menyedot air hingga 18,5 liter per detik, sehingga mampu menghasilkan 660 liter air per menit. Dalam bahasa Arab, Zam-Zam berarti banyak atau berlimpah. Pemahaman tersebut sesuai dengan kondisi air Zam-Zam yang tidak pernah kering, meski telah digunakan selama ribuan tahun. Air Zam-Zam sudah ada sejak zaman Nabi Ismail. Ajaibnya, mata air Zam-Zam keluar ketika Nabi Ismail menangis karena kehausan di padang pasir bersama ibunya. Dokumen sejarah menunjukkan, zaman itu diperkirakan tahun 1910 sebelum Masehi, sehingga jika disesuaikan dengan peninggalan Hijriah, air Zam-Zam sudah ada lebih dari 4.000 tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana air Zam-Zam tidak pernah kering selama ribuan tahun? Dilansir dari Egypt Today, 16 Agustus tahun 2018, Abbas Sarake, Profesor Geologi dan Sumber Daya Air di African Research Institute, mengatakan air di sumur Zam-Zam tidak pernah kering karena terhubung dengan air tanah terbarukan. Tidak adanya penipisan secara geologi, berarti air tersebut merupakan air terbarukan, air tanah bisa diperbarui, seperti di sumur Zam-Zam, kata Profesor Saraki. Profesor Saraki menjelaskan, air Zam-Zam merupakan air terbarukan yang sumbernya adalah hujan di kota Makkah. Lingkungan kota Makkah merupakan daerah pegunungan dan salah satu lembahnya menampung air untuk sumur Zam-Zam di dataran rendah. Menurut Profesor Saraki, terdapat sedimen sungai sepanjang 14 meter yang terbentuk dari air hujan di pegunungan yang jatuh ke dataran rendah dan berubah menjadi sedimen. Sedimen adalah pecahan-pecahan material yang umumnya terdiri atas uraian batu-batuan secara fisis dan secara kimia. Proses ini memakan waktu jutaan tahun untuk membuat sumur Zam-Zam sepanjang 14 meter. Di bagian bawahnya, terdapat gugusan bebatuan yang membuat total kedalaman sumur Zam-Zam mencapai 35 meter. Nah, air di sumur Zam-Zam digunakan sebagai air minum jamaah haji dan tidak digunakan untuk pertanian, ujarnya Profesor Saraki. Sumur Zam-Zam sudah digunakan selama 4.000 tahun, hal ini membuat kita berpikir, jika di Arab Saudi tidak ada hujan, mungkin airnya akan habis. Namun mengingat kondisi iklim yang stabil dan tidak berubah-ubah, sumur tersebut bisa terus ada. Inilah Yahya Kosyat, orang pertama yang masuk sumur Zam-Zam. Yahya Hamzah Kosyat, sebagai orang yang menyaksikan sumber air yang masuk dalam proyek pembersihan sumur Zam-Zam pada tahun 1979 pada masa Raja Khalid. Yahya Yosat menjelaskan sejarah sumur Zam-Zam dan sumber airnya, serta mendokumentasikan benda-benda arkeologi yang ditemukan selama pembersihan sumur Zam-Zam. Dari hasil pengamatannya, terlihat jelas bahwa sumber air utama hanya ada dua, satu menuju Kabar, dan satu lagi menuju Ajat. Adapun sumber ketiga yang menurut cerita sejarah, ada di pihak Jabal Uqubais dan Al-Safa. Saya baru saja menemukan 12 lubang kecil di antara batu-batu bangunan. Ujar Yahya Hamzah Kosyat, yang bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang insinyur yang terkenal karena jasanya terhadap sumur Zam-Zam yang sakral bagi umat muslim di seluruh dunia. Yahya Kosyat lahir di kota Mekah. Ayahnya merupakan seorang pedagang dan ibunya adalah teman dekat istri mendiang Raja Faisal, Putri Effat. Yahya Kosyat wafat pas usia 80 tahun.
Keponakan almarhum, Nabil Kossab, mengatakan, almarhum memiliki karir pernah menduduki sejumlah posisi pemerintahan di Kerajaan Arab Saudi, yakni Wakil Menteri Urusan Teknis di Kota Mekkah. Yahya Yosak dikenal sebagai ketua tim pembersih sumur Zamzam pada 4 dekade lalu dan menulis buku Zamzam, Air Suci, hasil pengamatannya saat masuk ke sumur Zamzam. Sekian dengan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.